Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Dwi Saputri dan rekan saya Mela Octavia. Nah, di sini kami ingin menjelaskan tentang cara untuk. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang proses pembuatan peta untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Nah, di sini saya yang pertama di sini menggunakan handphone. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi IBIS Pine yang ada di atas pojok kanan. Nah, IBIS Pine, ini kita buka aplikasinya seperti ini. Kenapa saya menggunakan handphone? Karena menurut saya menggunakan handphone lebih mudah aja gitu. Nah, di sini kita masuk ke galeri saya. Nah, di sini ini beberapa peta yang sudah saya buat untuk tugas sebelum-sebelumnya. Nah, di sini untuk memulai lembar baru, maka kita harus klik tanda tambah di pojok bawah kiri. Tanda tambah. Di sini kita bisa menyesuaikan kita mau nanti petanya itu ukuran berapa. Tapi di sini saya mau menggunakan ukuran yang jejak obrolan nih. Nah, di sini. Terus untuk menambahkan gambar, karena gambarnya kan sudah disediakan Bapak Elia, maka di sini kita harus klik yang ada angka 1 di bawah nih. Di bawah yang kotak putih ini diklik. Terus di sini ada gambar kamera. Kita klik kamera. Nah, terus di sini kita cari foto yang tadi mau kita masukkan seperti itu. Bentar, kita cari, ini fotonya ada di paling bawah kalau nggak salah. Ya. Nah, terus di sini kita bisa sesuaikan. Nih, aku sukanya pakai handphone karena lebih mudah aja gitu buat saya pribadi. Terus seperti ini kita sesuaikan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik tanda tambah, tanda oke, seperti itu. Nah, ini kita bisa kita hitamkan lagi gitu. Nah, kita sesuaikan aja, kita hitamin. Maunya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih, kita bisa sesuaikan. Kalau sudah, kita centang. Sudah. Nah, karena ini tugasnya buat peta, maka seperti yang dicontohkan Bapak Elia sebelumnya itu diwarnai. Kita bisa klik yang ada gambar kuas di bawah. Nih. Terus di sini kita pilih ember cat. Setelah pilih ember cat, kita pilih yang kotak hitam di bawah. Itu untuk pilihan warna. Nah, kita bisa pilih warnanya mau di warna apa. Tuh, seperti ini. Saya mau warna ini. Nah, terus kita tinggal klik aja di daerah mana yang mau kita warna. Nah, untuk mewarnai itu saya akan sesuaikan dengan persen yang ada di data jumlah penduduk Kalteng. Nah, kalau dia di atas 10% kayak 12%, 15%, 16%, itu warnanya akan saya buat lebih tua gitu. Jadi di sini ada 3 daerah yang di atas 10%. Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, sama Kapuas. Kita kembali ke tadi. Nah, di sini kita akan warnai daerah yang persennya di atas 10%. Nah, tadi itu ada Kota Waringin Barat di sebelah sini. Terus ada Kota Waringin Timur, lalu Kapuas. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka yang lainnya akan saya cat warnanya itu lebih muda karena di bawah 10%. Maka kita pilih warna lagi. Sini saya pilih warnanya yang agak lebih muda. Nah, seperti ini. Tinggal diklik-klik aja kayak gini. Tuh. Nah,
Menurut saya lebih mudah aja seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gini, kita bisa tulis nama daerah-daerahnya. Kenapa kita cat dulu sebelum nulis nama? Karena nanti kalau kita tulis nama dulu itu akan susah di pewarnaan. Maka dia kayak warnanya itu kayak nggak merata gitu, kayak nggak rapi gitu loh. Makanya kita cat dulu baru kita warnai. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita namai, klik lagi yang gambar ember, terus ada teks. Nah, terus kita tinggal klik di daerah mana aja gitu. Nanti dia muncul tempat teksnya. Nah, tinggal tambah teks. Kita tambah nama daerahnya kayak Murung Raya. Murung Raya. Nah, di sini juga kita bisa ukuran teksnya mau berapa. Nih. Lebih mudah aja gitu buat saya kalau di handphone. Nah, Murung Raya ini ada di daerah sini. Tuh. Seperti itu. Lalu kita namai lagi daerah-daerah lain kayak Barito Utara. Barito Utara. Ukuran teks kita perkecil. Barito Utara di sebelah sini. Nah, seperti ini. Terus ada Barito Selatan. Barito Selatan kita kecilin karena tempatnya lebih kecil ya. Barito Selatan ada di bawah Barito Utara. Nah, ini juga kegedean, kita kecilin lagi. Nah, kita kecilin lagi teksnya 8 mungkin. Nah, Barito Selatan sudah seperti ini. Terus di bawahnya lagi Barito Timur. Barito ke bawah timur. Oke. Kita sesuaikan aja. Nah, seperti ini udah. Naik ke atas dikit karena tempat naro ini apa? Naro persennya nanti. Nah, seperti ini Barito Timur. Nah, ini saya akan lanjutin dulu karena mungkin akan panjang kalau kita tulis semuanya, kita rekam semuanya. Saya akan tulis semuanya dulu, nanti saya kembali lagi. Nah, kalau sudah dikasih nama seperti ini, nah lalu di sini kita save dulu. Saya nggak akan langsung kasih persenannya di tiap-tiap daerah karena tugas yang Bapak kasih itu ada 2. Ada jumlah penduduk Kalteng yang memiliki persen dan jumlah luas hutan. Jadi untuk ininya, untuk apa? Jadi kita save dulu, klik tanda panah, terus kita simpan sebagai PNG. Nah, dia otomatis kesimpan di galeri handphone kita. Seperti itu. Nah, kalau sudah gini saya akan lanjut ke Word untuk ngasih persen atau ngasih tiap-tiap tiap-tiap jiwa penduduknya di tiap-tiap daerah itu. Maka kita ke Word lebih dulu. Oke, di sini saya akan lanjutin dari yang tadi udah selesai mewarnai dan menamai daerahnya. Di sini saya akan ngasih persenan dari jumlah penduduk Kalteng 2009 ini. Kayak Murung Raya itu di sini persennya 5%. Nah, jadi di sini caranya di save. Terus ini saya pilih yang ini, terus kita taruh di sembarang aja gitu dulu tempatnya. Terus kita pilih yang latar hitam seperti ini. Nah, supaya untuk perseginya ini tuh nggak kelihatan,
Di sini kita pilih shape outline. Nah, jadi dia ini nanti perseginya itu nggak kelihatan. Nah, terus walaupun persegi ini nggak kelihatan, tapi kalau kita kayak giniin, nah dia kan nutup tuh, nutupin ininya petanya. Nah, jadi caranya itu kita ke shape file, shape fill, terus kita pilih no fill. Nah, terus nanti dia ini akan jadi white. Nah, seperti ini. Terus kita klik kanan, terus add text. Nah, kita tulis kayak ini Murung Raya tadi dia 5%, maka kita tulis 5%. Seperti ini. Terus kita tinggal taruh aja di tempatnya seperti ini. White, format, no fill. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia 5%. Nah, terus saya mau tebalin aja tulisannya jadi B, seperti ini. Nah, jadi dia 5%, kayak gini ya. Nah, supaya nggak ribet gitu, ke save lagi, ke ini lagi gitu kan. Jadi kita tinggal kopas aja nih dari sini. Nih kita klik nih, terus kita Ctrl C. Kalau sudah dikopas seperti ini tadi, ini kan sudah dikopas nih. Jadi kan lebih mudah gitu nih, tinggal kita tarik ke sini, terus tinggal kita ganti persennya berapa. Barito Utara di sini 6%. Nih, tinggal kita ganti seperti ini. Jadi dia 6%. Nah, terus nih, tarik lagi untuk Barito Selatan. Barito Selatan di sini sama 6% juga. Tuh. Seperti ini. Nah, terus untuk Barito Timur di sini 4%. 4%. Ini kita sesuaiin karena ininya kecil, maka kita coba perkecil ya. Di 9. Nah, seperti ini. Terus lanjut ke yang lain. Nih, Kapuas. Kapuas di sini 16%. 16%. Terus ini ada Gunung Mas. Gunung Mas di sini ada 4%. Gunung Mas 4%. Nah, terus nih kita tinggal kopas lagi ya, kayak tadi. Ctrl C, terus V. Nah, seperti ini. Nih, tinggal kita taruh, terus nanti tinggal kita ganti aja. Nih, kayak pelang pisau. Nih, ini kan bisa kita putar nih. Nah, gini. Oke. Ini cuttingan di sini 7%. 7%. Terus di sini Gunung Mas 4%, Pulang Pisau ada 6%, Kota Waringin Timur, Kotim di sini 15%. 15%. Nah, terus nih kalau udah tinggal kita kopas lagi. Nah, seperti ini. Nih, untuk Palangkaraya 9%. Kita putar, terus kita kecilin tulisannya jadi yang paling kecil, 9 nih. Nyesuaiin aja. Tuh, udah kayak gitu. Terus untuk Seruyan
habis seruyan Kota Waringin Barat, kita ganti yang seruyan dulu. Seruyan di sini 6%, ya bener, tinggal diputar aja. Nih, tinggal kayak gini. Kobar, Kota Waringin Barat, di sini 12%. Putar. Nih. Ya. Tinggal Lamandau sama Sukamara ya. Jadi ada 2 lagi. Lamandau berapa nih? Lamandau ada 3%. 3%, terus Sukamara 2%. Tinggal dikecilin tulisannya. Ini juga dikecilin tulisannya. Jadi 8 yang paling kecil. 3% tadi Lamandau. Nih, kita putar. Nih, kita atur tempatnya udah kayak gitu. Ini Sukamara. Ya. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan udah nih. Tinggal kita masukin ini jumlah jiwanya di tiap-tiap daerah. Nah, untuk masukin jumlah jiwanya di tiap-tiap daerah, kita pakai di insert lagi. Insert, terus ke save. Nah, kita pilih ini. Terus tinggal kita taruh di sini. Nih, kita tarik seperti ini. Nah, ini nih penempatannya ini searah dengan jarum jam. Searah sama jarum jam. Nah, ini murung raya seperti ini, berarti ini tinggal kita Ctrl C, Ctrl V untuk narik garisnya lagi. Nih, tinggal kita giniin. Nih. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, kita ke insert lagi. Enaknya ke sini sih. Nah, ini tadi nih kita kopas lagi nih. Ctrl C, Ctrl V. Nih, seperti ini. Terus tinggal kita ganti teks di dalamnya. Untuk murung raya, dia ada 98.000, 834 jiwa. Nah, maka kita tarik ke sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya selesaiin dulu untuk buat seperti ini, nanti saya kembali lagi. Nah, setelah saya buat ininya jumlah penduduknya. Nah, selanjutnya sudah selesai seperti ini udah semua setiap daerah udah saya buat penduduknya berapa per daerah. Nah, terus di sini saya akan buat keterangan. Nah, keterangannya ini kita buat misalkan ini warna biru seperti ini, dia itu jumlah penduduk yang lebih besar atau sama dengan 10%. Atau di atas 10%, kan lebih besar dari 10% atau sama dengan 10%, seperti itu. Nah, cara buatnya ini gampang banget tadi. Ini buat kotak seperti ini, kotak warna seperti ini. Tadi itu kita ke insert. Nah, tab. Nih, pilih ini lagi. Terus seperti ini saya ulang ya. Ini coba contoh ulang. Nah, seperti ini. Tinggal diatur aja. Nah, seperti ini udah langsung sama kan warnanya gitu. Terus kalau mau ngubah warnanya gimana? Mau ngubah warnanya ini tinggal kita pilih ini dulu. Jadi dia kosong seperti ini dulu.
Terus kita pilih yang shape fill, yang ada gambar ember catnya ini. Nah, seperti ini. Terus kita tinggal pilih warnanya. Ini kalau misalkan nih nggak ada warnanya yang sesuai dengan warna ini di sini, terus kita pilih yang more fill color. Nah, di sini banyak banget nih pilihan warnanya. Ini misal kita mau pilih warna ini. Tuh, biar sama kan kayak gini. Terus kita klik OK. Nah, dia langsung ke ubah otomatis seperti itu. Nah, terus untuk buat ininya sama kayak tadi sih, untuk buat tulisan ini, saya tinggal kopas ini tadi, terus saya masukkan seperti ini, jadi yang warnanya lebih ke Tosca ini ya, kayak Tosca ini, yaitu luas wilayah kurang dari 10%. Nah, seperti itu. Bentar nih saya ubah dulu, kita kasih jarak supaya kelihatan rapi aja. Nih, seperti ini. Nah, udah kayak gini kita blok, terus kita ubah ininya jadi seperti ini biar sama. Nah, terus kita tinggal geser-geser, kita sesuaiin. Nah, terus seperti ini. Nah, setelah buat peta untuk jumlah penduduk Kalteng 2009, di sini tugas selanjutnya itu membuat peta luas hutan di Kalimantan Tengah. Nah, berbeda dengan yang tadi, yaitu yang tadi itu saya warnain untuk yang persennya di atas 10% itu lebih tua. Tapi kalau di sini saya akan warnain warna yang lebih tua untuk jumlah luas hutannya yang di atas 1 juta. Kayak Kota Waringin Timur ini ada 1.141.556.93 km kuadrat ya, seperti itu. Maka saya akan warnain di sini ada berapa daerah nih? Ada Murung Raya, ada Katingan, ada Suruyan, terus Kapuas sama Kota Waringin Timur. Nah, jadi kita kembali ke tempat edit tadi. Sama seperti tadi, kita ke sini terus ke ember cat, kita pilih warna. Sini saya mau buat warnanya warna apa ya? Warna hijau kali ya. Warna hijau ini. Tadi itu Murung Raya. Terus habis Murung Raya Kotim, Kapuas di sini. Terus untuk Kotim, Kota Waringin Timur ada di sini. Terus habis itu tadi ada Murung Raya sudah, Katingan sama Seruyan. Seruyan ada di sini, Katingan ada di sini. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita pilih warna yang lebih mudah lagi kayak tadi. Nah, seperti ini kita warnain di sama ya. Kita kembali, kita cari yang lebih mudah ini kali. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kasih nama kayak tadi. Kita kasih nama dulu ya. Nah, kalau sudah kita warnain seperti ini, terus di sini kita bisa tulis di atasnya yaitu sesuai judulnya, luas hutan di Kalimantan Tengah. Kembali ke teks, ya kita klik seperti ini, terus kita tulis luas hutan di Kalimantan Tengah. Kita atur besarnya tulisan. Nah, kita atur aja letaknya seperti ini. Ya,
Kalau sudah seperti ini, tinggal gambarnya kita save sama tadi, simpan sebagai PNG. Nah, otomatis dia kesimpan dan saya akan kembali ke Word lagi. Oke, setelah tadi kita luas hutan. Setelah tadi selesai buat peta penduduk, nah sekarang kita membuat peta dari luas hutan di Kalimantan Tengah. Nah, di sini kan berdasarkan yang data yang dikasih dari Bapak itu tuh cuman ada ininya aja, apa sih, luasnya aja gitu kan, nggak ada persennya. Jadi di sini saya buat persennya sendiri. Tadi saya hitung, ini udah saya hitung persennya, yaitu dari jumlah daerah itu dan jumlah total keseluruhan daerah yang ada di Kalimantan Tengah. Dapat hasilnya seperti ini. Dan kalau sudah dapat hasil seperti ini, maka selanjutnya tinggal kita isi ke peta ini kayak tadi gitu. Caranya sama kayak tadi, kita buat insert, terus set, terus pilih kolom ini, terus kita buat seperti ini. Kita cari yang seperti ini, klik kanan, terus add text, kita isi 6%. Setelah kita isi 6%, lalu kita buat supaya ininya nggak kelihatan, jadi no fill, terus save outline, no outline. Nah, seperti ini. Nah, 6% ini di Kota Waringin Barat. Kota Waringin Barat di sini. Ini kita blok dulu warna hitam supaya kelihatan jelas. Ini kita putar kayak gini. Tarik ke bawah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya tinggal kita tulis lagi yang lainnya. Baik, saya selesaikan dulu nulis persennya. Nah, kalau sudah dimasukkan persen-persennya seperti ini, selanjutnya kita buat kayak tadi, yaitu kita masukin ininya ya. Kita masukkan angka ini ya. Caranya sama kayak tadi, kita ke insert, terus ke set, tarik ini ditarik ke sini, seperti ini. Supaya nggak ribet kayak tadi, ini tinggal kita kopas, paste. Nah, seperti ini. Tinggal kita sesuaiin aja. Begini, kita rapiin. Nah, kalau sudah kayak gini, ini tinggal saya kopas kolom ini. Nah, seperti ini. Nah, terus untuk Murung Raya, kita cari Murung Raya. Ini ya, untuk Murung Raya. Nah, ini tinggal kita kopas, kita paste di sini. Seperti ini. Tulisannya kita kecilin. Kurang kecil mungkin. Nah, terus supaya bagus saja saya tebalin. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat seperti ini, sama seperti tadi. Jadi ini saya buat dulu, saya masukkan dulu angka-angkanya. Nah, oke, setelah selesai tadi membuat ininya, membuat yang tadi, maka selanjutnya kita akan buat keterangan. Oke, di sini kita kopas ini dulu buat keterangannya. Di sini kita ganti keterangan
Terus di sini insert, save, kita pilih ini. Nah, terus kita cari warnanya yang sesuai. Kayaknya lebih mendekati yang ini ya warnanya ya. Nah, terus setelah kayak gini, ini kegedean, kita kecilin sedikit. Nah, setelah kayak gini, ini kita kopas lagi untuk keterangannya. Nah, jadi keterangannya yang berwarna hijau tua ini adalah dia persennya itu lebih besar. Jadi mungkin luas hutan lebih besar atau sama dengan dia lebih banyak, itu lebih di atas 1000. Jadi kita tulisnya lebih besar atau sama dengan 1000, seperti ini ya. Bukan 1000, 1 juta. Jadi kita besarin seperti ini. Nah, terus kita atur seperti ini aja. Ini kita ubah, jangan huruf tebal. Nah, seperti ini. Ini mungkin kurang geser, kita geser ke tengah sedikit. Seperti ini. Keterangannya ini agak kita angkat ke atas sedikit. Nah, seperti ini. Kita atur sedikit. Ya, kalau udah kayak gini, kita selanjutnya yang satunya lagi itu warnanya ke apa ya, ini ya warnanya toska gitu kali. Enggak ke toska juga. Kita coba cari warnanya di sini ya, Novil. Kita warnanya agak ke ini mungkin ya. Iya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita kopas lagi. Yap, kita taruh seperti ini, luas hutan. Dia kurang dari ya yang ini. Kurang dari berarti tandanya seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini petanya udah selesai. Jadi mungkin seperti ini peta digital yang dapat kami buat untuk luas hutan di Kalimantan. Dan ini tadi jumlah penduduk Kalimantan Tengah 2009. Nah, selanjutnya untuk studi kasus menentukan untuk studi kasusnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Mela Octavia. Ya, di sini saya akan menjelaskan studi kasus. Misalkan ada program pemerintah pusat untuk pembangunan kawasan industri sebesar 200.000 km. Ada prioritasnya, jangan sampai suatu kawasan hilang hutan sebanyak 50%, dekat dengan Bandara Cilikriwut, berdasarkan informasi geografis yang ada. Kota atau kabupaten mana yang paling cocok dari Kalimantan Tengah untuk dijadikan tempat pembangunan kawasan industri? Berikan alasannya. Kita lihat dulu dari peta luas hutan di Kalimantan Tengah. Yang dekat dengan Palangkaraya atau Bandara Cilikriwut itu ada Gunung Mas, Katingan, Pulang Pisau, dan Kapuas.
Kemudian yang tidak akan kehilangan hutan sebanyak 50% ada Gunung Mas dan Pulang Pisau, yang dikategorikan untuk pembangunan kawasan industri. Ada Gunung Mas dan Pulang Pisau. Mengapa? Karena luas hutannya kurang dari 1 juta, sehingga kita tidak akan kehilangan kawasan hutan sebanyak 50%. Kemudian kita bisa lihat peta jumlah penduduk Kalimantan Tengah. Jumlah penduduk Gunung Mas ada 4% dan Pulang Pisau ada 6%. Kenapa dari peta jumlah penduduk Kalimantan Tengah dan peta luas hutan di Kalimantan Tengah, apabila saya dijadikan pemandu untuk pembangunan kawasan industri, saya akan memilih Pulang Pisau. Mengapa? Karena apabila kita memilih Kapuas dan Katingan, ini sangat memungkinkan dekat dengan perumahan atau pemukiman, sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan. Apabila kita memilih Pulang Pisau yang jumlah penduduknya 6% dan luas hutan di Kalimantan Tengahnya 6%, kita akan meminimalisir pencemaran lingkungan tadi dan kehilangan hutan sebanyak 50%. Sekian dan terima kasih.